Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sivitas Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, melalui Bapak Kapolsek Tambak Romo, karena selama ini saya dianggap pingpong, saya dianggap bola, ditendang sana, ditendang sini, dan rekomendasi yang tidak jelas, tetapi mereka simpulkan sendiri, mereka membuat kesimpulan sendiri, membuat rekayasa sendiri, karangan sendiri, persepsi sendiri, opininya sendiri, dan diputuskan sendiri. Maka dalam hal ini saya minta melalui Polsek Tambak Romo, para pejabat ini untuk dimintai keterangan, kok bisa seperti itu. Nah, ini permasalahannya. Kan sejak awal itu Saudara Indah Wayu Widiawati melaporkan suaminya terkait dugaan adanya KDRT di wilayah Polsek Winong. Dan dicek di Polsek Winong, dalam hal ini dicek oleh Saudara Hartini kepada Polsek Winong, tidak ada laporan tentang KDRT sebagaimana yang dimaksud oleh Saudara Indah Wayu Widiawati. Maka dari itu kami melaporkan balik terkait kasus ini, justru KDRT itu dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati. KDRT itu lebih parah dan lebih jahat, yaitu menyembunyikan surat-surat berharga, menyembunyikan akses-akses, menyembunyikan uang, menipu daya dan lain sebagainya. Itu lebih jahat daripada KDRT cuma memukul saja. Ini lebih ke perampokan, kepada sistematis, dan ini adalah KDRT faide yang harus dicatat oleh kepolisian. Jadi dalam hal ini saya justru melaporkan Saudara Indah Wayu Widiawati ini melakukan KDRT. KDRT itu faide, yaitu KDRT yang justru dilakukan oleh Saudara Indah Wayu Widiawati selama berumah tangga. Perlu Bapak catat bahwa Indah Wayu Widiawati itu kalau melihat uang itu langsung disikat begitu saja, Pak, nyolong, tidak komunikasi, ngambil uang dari berangkas, dapat uang minggat. Berkali-kali, Pak, itu. Ini sudah saya buktikan. Kita pernah jualan bensin, itu seperti itu. Uang untuk kulaan itu, Pak, disikat itu 5 juta. Lalu dia kabur gitu, pulang ke rumah orang tuanya. Sukanya seperti itu. Dompet saya gitu ya dibuka langsung disikat isinya, tidak bilang minta apa berapa, tidak. Seperti itu, Pak, sangat boros dan sangat licin. Berangkas saya itu 110 juta duit disikat semua, kosong. Jadi Saudara Indah Wayu Widiawati itu sudah merekayasa hal sedemikian rupa, itu sangat masif. Sebenarnya kami sudah memberikan toleransi. Hal itu kita maafkan, dengan memperalat saya. Dia menipu daya saya, menipu daya keluarga saya, ibu saya, adik saya, ipar saya, keluarga saya. Hampir semuanya ditipu daya, Pak, dikibuli. Alasannya satu, untuk merawat sakitnya Mas Didi. Katanya Mas Didi itu menderita gangguan ginjal, gangguan sakit, dan lain sebagainya. Berarti kan dia ini merekayasa atau membuat racun kepada saya, atau memberikan ya pokoknya obat-obat penenang atau obat-obat yang membuat saya itu tidak bisa bergerak selama itu. Ya semacam racun tempe atau apa itu ya. Jadi situ ada serbuk kuning gitu loh, Pak. Itu ditaruh di masakan dan lain sebagainya, dan khusus yang makan harus saya. Ya intinya bahwa dia pengen mengambil alih seluruh aset saya, mengakuisisi bagian waris dari saya, dan itu nanti dijual, lalu dimiliki, terus diambil alih, dibelikan aset di tempat lain, nanti dibawa kabur. Modusnya seperti itu. Misalnya sepeda motor, Pak. Sepeda motor yang jelas-jelas atas nama saya itu dijual. Nanti setelah dijual, uangnya dipakai untuk membeli motor baru dan keluar-keluar atas nama dia. Itu lebih dari 3 sepeda motor, Pak. Ada sepeda motor Grand, dijual waktu itu.
uangnya tidak tahu kemana. Lalu saya beli lagi Supra, ya waktu itu Supra X seret kuning gitu, dijual 9 juta, ditambahi 2 atau 3 juta pakai untuk beli sepeda motor Revo. Terus Revo itu diatasnamakan dia. Halnya seperti itu. Jadi tipu daya yang sangat licik terhadap penguasaan aset, penguasaan hak itu dilakukan sedemikian masif, sedemikian rupa. Dan setelah ketemu dengan Bambang Permadi itu, kelakuannya semakin licik dan semakin licin, Pak. Merekayasa ini, merekayasa itu, merencanakan Mas Didi akan dikirim ke Jepang, merancang Mas Didi keluarkan uang sekian akan dikirim ke Australia dan sebagainya, nguruskan ini, nguruskan itu, utang sana, utang sini. Akhirnya keluarga saya ditagih oleh orang yang tidak saya kenal. Ada seorang bakul jagung ya waktu itu di Gunung Panti, menagih saya 35 juta karena uangnya dipakai oleh saudara Indah Widiawati. Ada seorang pengusaha apa gitu, buah apa pasar buah, itu katanya uangnya dicuri sama Indah Widiawati 95 juta. Bener apa enggak saya enggak tahu, ya jelas. Terus ada lagi seorang kepala sekolah ya, uangnya dicabut sama Indah Widiawati 50 juta. Ya ditanya saja, semua sifatnya pengakuan, Pak. Saya mendengarkan pengakuan, ya tidak saya rekam, tapi ada saksinya. Terus ada lagi saudara saya atau palik saya di Blora, dicabut uangnya lagi 20 juta. Itu sudah saya laporkan di Polsek Kunduran Blora. Terus saudara saya lagi Pak Sadio namanya, bakul sapi, dicabut uangnya lagi 85 juta, Pak. Boreknya lagi saya lagi. Boreknya adalah tanah kampung halaman saya. Terus dia lagi utang lagi di Pak Samiono itu 2 pedet, Pak, sekira 30 juta. Terus dia lagi ngambil di BTPN, Pak, pakai agunan kartu pensiun daripada ibu saya. Itu senilai sekira 110 juta, Pak. Diambilkan 10 tahun, bayangkan. Dapat uang lagi, minggat lagi, hilang lagi, ditanya enggak bisa. Terus dia juga memutar balik lidah seolah-olah sudah membeli semua tanah saya dari ibu saya dengan berbagai kwitansi dan seluruh sertifikat dia pikul semua. Ada 4 kalau tidak salah, sampai 9 sertifikat yang dipikul oleh saudara Indah Widiawati. Ini jelas suatu bentuk sistematika ini. Ini sistematis, ada yang dalangi, ada yang terus serta membantu. Waktu itu silakan ditanya RT RW di Karanggayam. Ya silakan tanya kepala desa Karangkunang waktu itu Warso, kami tua dan RW saat itu Subi. LMD waktu itu adalah Semi dan kepala BPD, ketua BPD-nya Siswanto dan Surini. Silahkan itu semua sudah berkembang, kita lihat investigasinya, semua data kita buka. Terus dia juga utang lagi di saudara saya di Pati, namanya Pak Kasnadi ya, 12,5 juta, Pak. Dan hal-hal yang mungkin tidak tercover, tidak saya ketahui di bawah tangan yang dilakukan oleh saudara Indah Widiawati itu sudah banyak sekali. Tentu saya tidak bisa membuktikan karena saya juga berdasarkan laporan. Saya silo, Pak. Saya silo di atas sajadah, saya beribadah kepada Allah, saya minta ketenangan, diberi kekuatan. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya betul-betul ditipu daya. Saya ini orang jujur, Pak. Saya tidak tahu duit, saya tidak tahu uang. Jadi direkayasa, ditekuk ke sana kemari, saya tidak tahu. Tahu-tahu akhirnya saya ditinggal minggat, itu aja lah. Intinya kabur dari rumah dengan rekayasa seperti itu yang seolah-olah membuat saya ini pelaku KDRT dan sebagainya. Jadi saya minta kasus ini dibuka lebar-lebar sebagai pembelajaran bersama, sebagai pelajaran terhadap oknum guru SD 03 Tambak Romo ini, agar kalau memang dapat dibuktikan dia melakukan kesalahan secara hukum, administrasi, birokrasi, dan lain sebagainya, dapat diproses secara hukum.
Ini pelanggaran etika, Pak. Ini pelanggaran aturan negara. Ini adalah perampasan hak. Dan yang terakhir adalah soal insentif tunjangan suami. Saya tanyakan di ombudsman dan di negara manapun memang ada hak itu. Saya minta itu, Pak. Saya minta itu disalurkan kepada saya. Karena apa? Dia kabur dari rumah. Lah kalau masih satu rumah dengan saya, tentu ini tidak saya minta. Pakai sidang yang sederhana. Kalau di pengadilan nanti bayar pengacara bahwa ini tentu nggak kuat. Kita pakai untuk makan saja, biayanya berapa, 50. Jangan menganggap nilai 50 ribunya, Pak. Tetapi ini adalah suatu aturan. Ini adalah suatu penegakan hukum yang harus ditetapkan di dalam tulisan, nanti disampaikan kepada atasannya, kepada inspektorat BKD agar melakukan suatu daya upaya untuk melakukan proses. Entah itu proses eksekusi, persekusi, atau melakukan mutilasi. Nah, maksudnya pemotongan dan lain sebagainya, pemotongan gajian dan sebagainya, agar ada sanksi tertentu. Kalau tidak ini ya awut-awutan, Pak, seenaknya sendiri. Seluruh pegawai negeri ini nanti nggak ada aturan, seenaknya sendiri membuat rekayasa, buat opini dipakai dasar untuk bercerai, membuat persepsi seolah saya ini gangguan jiwa dan lain sebagainya. Matane harus dibuktikan. Saya minta kalau memang saya ini gangguan jiwa, ya kepolisian membawa saya ke rumah sakit jiwa, diperiksakan sakitnya itu jiwa yang bagaimana, yang jenis apa, sakitnya seperti apa, diformulasikan. Terus kejahatan saya, kejahatan yang seperti apa. Saya minta ini kepada Bapak Kasat Reskrim yang baru, Pak Sukahar, ya Pak Gradiarsa Sukahar ini lebih profesional di dalam membongkar kasus sindikat mafia, skandal di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Jangan-jangan di sana ada korupsinya, Pak. Dalam korupsi penerakan atau pembangunan SD 03 Tambak Romo, DAK dan lain sebagainya. Jadi saya mohon kasus ini dapat diinvestigasi, kasus ini dapat diungkap. Ya, kasus Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo ini sangat masif. Ada kaitannya dengan pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan. 4-5 kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo tidak mempertanggungjawabkan. 2 orang menantang saya, satu adalah Purwanto atau Purwocarito, ini pernah mengintimidasi saya, memerintahkan orang. Dan menurut keterangan dari Afdila Resti, anaknya Purwanto, sama Indah ini sudah demenan, Pak. Sudah hidup satu atap seolah-olah mau kawin. Padahal Pak Purwocarito Purwanto itu masih punya istri waktu itu. Terus setelah istrinya meninggal, mau ngawini saudara Indah, tetapi atas desaan atau penolakan anaknya berhenti. Terus ini tergila-gila lagi dengan orang baru namanya Jaryo, Pak, atau Aryo Singgi. Silakan ditanya itu. Ada kaitan apa kok tiba-tiba mengintimidasi saya, mengancam akan menggerebek saya kalau menemui istri saya. Ya, saya katanya saya ditantang untuk gelut, Pak. Silakan itu. Ya silakan. Orang kan ditanya itu melalui telepon. Teleponnya di silent. Mengintimidasi saya bertahun-tahun. Ini harus diselidiki, diteliti. Maksudnya apa? Sampai mengintimidasi saya. Ada maksud apa di balik kejadian demi kejadian ini? Otaknya siapa? Jangan-jangan di belakang Aryo Singgih itu ada orang lagi yang perintah untuk mengusik ketenangan saya. Jadi adanya persekusi, eksekusi yang ada kaitannya dengan saudara Indah Widiawati ini untuk diusut tuntas. Siapa saja yang terlibat, apa tujuannya, apa motifnya. Saya minta juga Indah Widiawati segera ditetapkan tersangka, Pak. Kalau tidak ini ngobrol-ngobrol, Pak. Dan akan selalu mengusik seperti itu. Jadi saya minta kejelasan kepolisian di dalam melakukan tindakan. Kalau memang restoratif of justice atau perwasitan dan lain sebagainya, perwasitan. Kalau itu koridor hukum dan ada kesalahan hukum, ya ditindak secara hukum. Jangan nunggu-nunggu sampai 12 tahun, Pak. Ini parah. Kondisi penegakan hukum di Polres Pati ini selama ini parah. Intervensi oknum-oknum polisi
seolah-olah Korsa dengan rekan-rekannya ini sudah parah ini mafia. Maka dari itu saya mohonlah kasus ini segera didalami, diteliti. Saya minta keterangan yang terbalik, ya, minta Humas Polres Pati, dalam hal ini juga Humas atau bagian hukum Polres Pati untuk berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati terkait overspell dugaan perselingkuhan atau skandal perselingkuhan masif yang diduga dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi dan Indah Wayu Widiawati. Itu saja dulu. Nanti pengembangan yang lainnya kita buka di bab-bab selanjutnya. Tentang persekusi, eksekusi yang dilakukan Bribka Bambang Permadi itu sudah terbukti. Buktinya saudara Bambang Permadi melarikan diri. Ya, pembuktiannya ya namanya pembuktian hal seperti itu ya banget angel itu, Pak. Kalau tidak digerebek secara profesional di mana yang ngelakoni, yang jelas itu masyarakat tahu semua bahwa saudara Indah Wayu Widiawati ini demenan dengan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi itu ya. Silakan tanya di lingkungan Tambak Romo. Seorang tambal ban itu tahu, saudara Nur itu tahu, saudara Supawatin itu tahu, saudara Rusminin juga tahu, tetangga-tetangganya tahu semua bahwa Bambang Permadi menyimpan istri saya selama 12 tahun ini, Pak. Dan saya sangat yakin masih ada hubungannya sampai dengan sekarang. Dan ini adalah sebuah kriminalisasi yang masif, yang perlu diungkap, dan obstruct of justice yang ada di polsek-polsek itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama semua pihak, terutama Polresta Pati yang baru ini, untuk bersih-bersih lah, untuk melakukan reformasi birokrasi, reformasi total di Polresta Pati, sehingga apa yang saya sampaikan ini dapat ditanggapi dengan baik. Dan atas kerjasama semua pihak, terutama Polres Pati, saya sampaikan terima kasih. Saya Soli Kuliadi, SAG SPD, korban persekusi, eksekusi, dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolsek Winong yang sudah memberi perhatian khusus, kepada Bapak Kapolsek Gabus, dan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo, karena di Winong tidak ada apa-apa berkaitan dengan saya. Di Winong saya bersih, ya, tidak ada artinya bertengkar dengan siapa dan lain sebagainya, ya. Ya biasa beda pendapat dengan ibu atau keluarga tidak ada, tapi untuk kriminal atau saya memukul dan menganiaya orang tidak ada, malah saya yang dianiaya, ya. Itu ya, suara saya banter tapi hati saya lembut, Pak. Silakan dicek. Terus ditambah Romo, saya juga tidak punya masalah apa-apa. Fitnah kalau saya jomplang meja dan ngancam-ngancam orang, tidak pernah. Saya bahkan tidak pernah datang ke SD Tambak Romo sampai ditanggapi dengan baik. Saya dari regol saya sudah diusir, Pak. Ya, saya diregol saja, ngasihkan surat saja tidak diterima. Itu pun saya memerintahkan orang. Ya, saya terus silaturahmi di rumah Bapak Dahlan Istanto, itu pun begitu. Ya, di Bapak Dahlan Istanto itu banyak memberi keterangan tentang saya yang terbalik, katanya saya ini dirantai, dicancang di kandang kambing, ibu saya medak-medak sakit-sakitan. Dan memang iya, ibu saya mikir kelakuan dan sepak terjang Indah Wayu Widiawati ini sampai sakit-sakitan. Karena apa? Kartu pensiunnya diborekan, Pak. Yang seharusnya dia bisa makan, jadi nggak bisa makan. Akhirnya saya titip-titipkan ke adik-adiknya di Blora sana untuk ikut makan. Terus bulan berikutnya saya titipkan ke Sukolilo. Terus lagi saya titipkan ke mana itu, saya titipkan ke Pati Kota, terus saya titipkan ke mana lagi gitu ya, ke Sukolilo, ke Pati Kota, ke saudara-saudaranya. Terus di rumah tidak ada yang dimakan, ya, akhirnya ikut adik saya di Semarang, Pak.
bukan karena kejahatan saya, itu fitnah. Saya makan, memang saya miskin Pak, tapi saya tidak melakukan kejahatan, kecurangan dan sebagainya atau perampokan, pencurian seperti itu. Saya meminta-minta Pak, minta belas kasih orang, minta kasihan orang-orang untuk kasih makan saya, minta hal-hal tertentu yang mungkin bisa saya berikan. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai keterangan tambahan. Mudah-mudahan keterangan saya ini didengarkan oleh Bapak Kapolresta Pati melalui Bapak Kasat Reskrim, melalui Bapak Humas, agar semua jelas Pak. Dan keterangan saya ini didengarkan semua pihak karena ini masih dalam ranah tawar-menawar, belum ada penyelesaian terkait kasus penculikan, perampasan, dan aksi menggondol lari atas anak dan istri sah saya yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati dan dugaan perselingkuhan dengan Indah Wayu Widiawati. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama PH. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.